Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya. Semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya. Kembali untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya. Semoga apa yang akan saya bagikan nanti ini bermanfaat buat teman-teman ya. Bisa memotivasi untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Kembali lagi saya sampaikan, apa yang saya bagikan ini adalah murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Semoga saja bermanfaat ya. Langsung saja untuk menyingkat durasinya dari akunnya Umi Literasi Nohan. Mas nanya dong, pernah nggak kram di telapak kaki? Sensasi-sensasi lain sudah pulih. Sisa kram di kaki dan tangan. Terus perut kanan juga suka panas. Terus kayak gimana ya, susah jelasinnya. Tapi kalau dibawa jalan nggak apa-apa. Itu wajar ya teman-teman ya. Jadi di fase pemulihan ini ya, ini kan butuh proses. Jadi kadang-kadang muncul sensasi seperti itu, teman-teman jangan takut ya. Itu karena kita itu kan masih belum terbiasa ya dengan aktivitas-aktivitas yang kita jalani. Jadi nanti semakin kita itu berlatih untuk beraktivitas, insya Allah yang seperti ini kayak kram-kram di kaki, kadang di tangan, itu juga nanti membaik dengan sendirinya ya teman-teman, asalkan teman-teman itu rutin jalan kaki, boleh ya di pagi atau di siang atau di sore ya. Kalau saya dulu sih di pagi dan sore ya teman-teman, tidak ini ya teman-teman, jangan terlalu forsir, intinya ya santai saja, jalan kaki santai saja untuk melemaskan otot-otot dan saraf-saraf kita gitu ya. Kalau perut kadang panas di kiri maupun di kanan itu ya wajar lah teman-teman ya, jadi teman-teman nggak usah takut ya. Untuk teman-teman tetap jaga 3P-nya ya, dari pola makannya, pola hidupnya, terus kita perbaiki ya, kita berlatih berpikir yang positif ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat, insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh ya. Langsung saja lagi untuk menyingkat durasinya dari akunnya Wiwin 7832. Saya pingin ngilangin rasa cemas, susah banget ya mas. Jadi rasa cemas itu sudah di dalam diri manusia itu ada ya. Yang perlu kita kendalikan adalah cemas yang berlebih ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ketika mengalami cemas yang berlebih ini kok susah dikendalikan ya, ini bisa berlatih. Dengan cara seperti apa ya teman-teman? Dengan cara ketika kita itu mengalami sesuatu hal yang mungkin tidak biasa kita rasakan, teman-teman jangan takut dulu. Karena kalau teman-teman takut itu menambah kecemasan kita ya. Apapun itu ya, baik kita mendengar suatu kabar yang mungkin tidak kita inginkan gitu ya, berusahalah untuk tenang ya, berlatih kalau memang belum terbiasa ya teman-teman ya. Nggak usah takut ya teman-teman ya, nggak apa-apa, nanti cemas berlebih itu berangsur membaik juga. Seiring berjalannya waktu, mental teman-teman semakin kuat, itu nanti kecemasan yang berlebih itu juga akan terkendali ya. Oke, langsung lagi dari akunnya Novi Setiana. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Jalan jauh sudah bisa, tapi kalau dibawa sholat tarawih kayak mau ambruk, gimana solusinya mas? Nah ini ya teman-teman, jadi dalam kondisi seperti ini kita itu harus berlatih ya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara ketika kita sholat ya teman-teman ya, ini pengalaman pribadi saya, tidak harus ditiru ya, tapi dulu saya waktu belajar, ketika kita belajar sholat berjamaah ya di masjid ataupun di musola itu ya, saya itu memang sholat itu bukan di saf yang paling depan atau tengah ya, saya biasanya di pinggir ya teman-teman ya, untuk melatih gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau di tengah itu biasanya itu kan ada rasa sedikit ya, lagi sholat gitu ada rasa di badan kita itu terasa kayak, oh ini kok kayak mau muncul sensasi, itu kadang kita itu langsung tegang, pikiran kita tuh terus cemas. Setelah itu kita itu jadi bawaannya itu seperti kayak gimana ya, kayak ngambang terus kayak mau ambruk gitu ya, memang susah dijelasinnya tapi saya pernah merasakan seperti itu. Tapi sering berjalannya waktu ketika kita itu berlatih dan terus berlatih, insya Allah nanti akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, mental teman-teman akan semakin kuat. Nanti teman-teman juga dalam menjalankan sholat berjamaah ini nanti akan terbiasa, dan teman-teman itu sedikit demi sedikit tidak merasakan sensasi-sensasi yang seperti ini ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Hello Kev. Lagi merasakan kaki kayak linu gitu mas, semalam tiba-tiba kaki dingin, cemas atau gimana ya mas ya, itu wajar ya teman-teman ya. Jadi kondisi seperti ini itu kan naik turun ya, kadang kita merasakan sudah enak, tiba-tiba di malam hari atau mungkin ya di sore hari ya kita lagi
enak-enak tiduran, tiba-tiba itu kaki terasa ser gitu, kayak dingin ya teman-teman ya. Nah, pada saat muncul seperti itu, usahakan teman-teman itu jangan takut ya. Pertama jangan takut dulu. Memang awal-awalnya 1 2 kali muncul sensasi itu pasti kita itu akan takut, kita itu akan cemas. Nah, itu menimbulkan sensasi yang lain bermunculan. Akan tetapi ketika 1 2 kali sudah datang, teman-teman itu terus merasakan seperti itu lagi, usahakan teman-teman itu tetap tenang. Walaupun ini susah tapi bisa dilatih ya teman-teman ya. Seperti ini wajar sekali ya dalam kondisi kita mengalami gangguan asam lambung yang belum sepenuhnya pulih, kecemasan kita juga belum sepenuhnya terkendali, kadang memang muncul sensasi seperti ini. Nggak usah takut teman-teman, nggak apa-apa. Saya dulu juga sama seperti itu. Nanti kalau sudah mulai normal kembali, insya Allah nanti yang seperti ini juga nggak muncul lagi ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Abdul Wahab. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mau tanya, sudah 6 bulan kena asam lambung GERD anxiety ini. Efek perut kembung, begah, perih udah enggak terlalu berasa. Cuma sensasi cemas kadang datang sendiri dan pikiran takut kemana-mana masih ada juga. Mohon solusinya, dan saya sekarang terkena darah tinggi padahal biasanya saya kalau sakit tensinya biasanya rendah. Jadi gini ya teman-teman ya, kalau teman-teman itu mengalami gangguan asam lambung seperti saya dulu juga ya, tapi kondisi lambung kita sudah mulai dirasa itu mulai membaik, tapi masih ada kayak kembung, kadang begah, itu wajar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman biarpun teman-teman sudah menghindari makanan-makanan yang tidak memicu asam lambung, biasanya tetap akan ada juga ya, tapi intensitasnya beda dengan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang memicu asam lambung. Jadi baik teman-teman itu menghindari makanan yang pemicu asam lambung maupun teman-teman itu makan makanan yang memicu asam lambung, itu sama-sama keluar sensasinya, tapi intensitasnya itu berbeda. Jadi saya sarankan teman-teman hindari dulu ya, walaupun tetap masih muncul sensasi, tapi intensitasnya itu enggak setinggi pada saat kita itu mengkonsumsi makanan-makanan pemicu asam lambung. Nanti kalau kita kondisinya sudah mulai membaik, teman-teman itu bisa membedakan. Jadi tingkat kecocokan masing-masing orang dengan makanan maupun minuman itu biasanya berbeda ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman mentalnya sudah semakin kuat, teman-teman sudah merasa badannya juga mulai enak, teman-teman bisa coba sedikit demi sedikit ya, mana yang cocok buat kita dan mana yang nggak cocok buat kita. Nah, kalau untuk masalah cemas itu bawaan ya teman-teman ya. Jadi ketika kita masih banyak muncul sensasi, pasti wajar saja kita mengalami takut, kita mengalami cemas. Tapi ini bisa dilatih ya teman-teman, terutama pada saat kita mengalami sensasi yang muncul, kok kita itu cemasnya itu seperti berlebih gitu ya. Kita itu jangan takut dulu. Yang pertama itu adalah jangan takut, karena sensasi yang seperti ini kan sudah biasa muncul. Jadi kita biasakan saja ya teman-teman. Yang penting kita sudah 3P jalankan konsisten, insya Allah itu nggak apa-apa ya teman-teman. Dan teman-teman juga sudah periksa diri ke dokter, tidak ditemukan atau tidak didiagnosa ada penyakit yang lain, teman-teman nggak usah takut. Kalau tensi tinggi, pada saat kita cemas itu biasanya kalau kita tensi pasti tinggi ya teman-teman ya. Penderita gangguan asam lambung ada yang tensinya tinggi jadi tinggi ya, ada yang tensinya rendah gitu ya teman-teman. Kalau saya dulu kalau nggak rendah ya normal ya teman-teman. Tapi pada awal-awal saya terkena gangguan asam lambung yang disertai dan kecemasan itu juga pernah tinggi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah takut ya, hal seperti ini menurut saya itu wajar. Jadi kalau tensinya masih tinggi, coba kendalikan cemasnya, dan makanan-makanan yang kita konsumsi juga dikendalikan ya, terutama yang asin-asinan itu ya teman-teman ya, yang memicu tensi kita itu tinggi ya, makanan-makanan yang berlemak ya hindari dulu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Andri Kasartis. Mas, sensasinya membuat mental kita down ya, karena tiap hari seperti ini. Memang ya teman-teman ya, pada saat kita mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, ini gangguan ini bukan hanya di fisik saja, tapi di psikis kita juga ikut terganggu ya. Jadi pada saat kita mengalami banyaknya sensasi, pikiran kita itu kan kemana-mana ya, memikirkan sesuatu hal yang menduga-duga sendiri, memikirkan apakah saya itu terkena penyakit yang berat dan lain-lain gitu ya. Jadi bikin kita itu mentalnya itu down ya. Kenapa? Susah sembuh dari gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan karena mental kita itu ikut down ya. Jadi teman-teman mulailah ya untuk menumbuhkan mental secara ya sedikit demi sedikit, karena gangguan ini sembuhnya itu perlu proses, tidak instan ya teman-teman ya. Jadi cara berlatihnya adalah kita tetap beraktivitas walaupun masih terbatas, sebisanya dulu, nggak usah menargetkan sesuatu hal yang sifatnya, oh saya itu harus bisa seperti ini,
itu ditargetkan hari ini saya harus bisa jalan 100 meter atau saya harus bisa ke sana, boleh saja ya teman-teman ya, tapi jangan mentargetkan itu harus ya. Intinya kita jalani ya, kita hadapi dengan sabar dan ikhlas ya, itu ya teman-teman ya. Memang susah dalam kondisi kita mengalami gangguan asam lambung yang banyak sekali sensasinya, belum lagi kecemasannya. Untuk tetap sabar dan ikhlas dan tetap tenang itu memang susah, tapi kita bisa berlatih ya teman-teman ya. Ya kita harus berlatih ya, kita harus telaten ya teman-teman, kita harus konsisten karena itu kunci dari keberhasilan kita menghadapi gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatik. Oke teman-teman, lanjut lagi dari akunnya user CP. Hadir Mas, saya susah tidur dan lambung berdebar-debar dan cemas. Penderita gangguan asam lambung memang susah untuk tidur nyenyak ya, akan tetapi kalau kita latih ya. Jadi kita latih nih, kita biasakan. Jadi setelah makan kita kasih jeda 2 jam ya, kita tidur ya teman-teman ya. Walaupun hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu masih belum bisa, tapi biasakan saja. Nanti lama-lama teman-teman itu akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa nanti teman-teman juga bisa tidur. Itu kenapa nggak bisa tidur? Karena kita itu pikirannya masih kemana-mana, memikirkan sesuatu hal yang negatif-negatif. Oh, jangan-jangan nanti saya begini, jangan-jangan nanti saya begitu, nanti kalau saya begini terus bagaimana. Jadi selalu bertanya-tanya pada diri kita ya teman-teman. Jadi teman-teman harus percaya diri ya teman-teman ya. Jangan takut. Ketika teman-teman sudah memeriksa diri ke dokter, terus teman-teman juga sudah menjalani 3P secara konsisten, teman-teman tidak didiagnosa ada penyakit lain, teman-teman jangan takut ya teman-teman, untuk menumbuhkan mental kita supaya apa, pemulihannya bisa lebih cepat. Oke, lanjut lagi dari akunnya Dinda Aprilia. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Tiba-tiba keliengan, badan capek semua, mau muntah, jadi sekarang nggak puasa. Ya nggak apa-apa ya teman-teman, kalau memang nggak kuat jangan dipaksakan, nanti kalau dipaksakan malah akan menjadi beban. Kalau kita terbebani itu sensasinya makin banyak munculnya. Jadi kadang kalau kita itu tiba-tiba mengalami keliengan itu biasanya kita mengalami yang namanya penurunan energi gitu ya secara tiba-tiba. Kadang gula darah kita itu turun secara tiba-tiba, kita jadinya drop, terus jadi kita itu keliengan ya teman-teman ya. Jadi kalau memang belum kuat puasanya jangan dipaksa ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Bentar ya teman-teman ya, karena saya tanpa menyusun pertanyaan, langsung aja ini saya ya buka di kolom komentar, langsung saya baca, langsung saya jawab. Oke, dari akunnya Nana Nur Hasanah. Saya selalu bawa aktivitas, kalau dibawa diam pikiran kemana-mana, betul. Tapi badan ini selalu kecapean, memang ya teman-teman. Untuk anxiety psikosomatik itu badan itu terasa capek ya, setiap hari itu terasa capek gitu ya. Walaupun kadang kita sudah tidur, kadang kita aktivitas tidak terlalu berat, itu juga seperti keletihan terus setiap hari. Itu wajar, saya pun dulu juga sama seperti itu ya. Terus jadi hidup ini serba salah, 3P tetap dijaga, tapi memang belum waktunya sembuh mungkin. Iya nggak apa-apa, sabar aja ya teman-teman. 3P tetap jalankan konsisten, insya Allah nanti juga akan sembuh ya teman-teman, saya doakan ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Arni Harni. Saya sudah bisa puasa dapat 8 hari. Tiba-tiba kambuh lagi, keliengan, pusing, cemas, panik. Ya Allah, sehatkanlah badanku agar aku bisa beribadah puasa dengan baik dan lancar. Semoga teman-teman yang sakit asam lambung cepat diberikan kesembuhan, sehat seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Oke ya teman-teman ya, jadi sudah bisa puasa 8 hari, tiba-tiba kambuh lagi, keliengan, pusing, cemas, panik ya. Kalau memang belum kuat ya nggak apa-apa, kita kan sudah berusaha, kita sudah niat ya kita berpuasa. Tapi kalau memang kita nggak kuat ya jangan dipaksakan ya teman-teman ya, supaya tidak menjadi beban. Kalau sudah jadi beban pikiran nanti malah muncullah banyak sensasi ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Holimah. Saya lagi mengalami pandangan kayak nggak nyata terus, isi kepala penuh banget, kadang perut terasa masih perih. Ya Allah, saya takut, padahal saya sudah minum obat psikiater. Jangan takut ya teman-teman ya. Pertama adalah teman-teman itu jangan takut, walaupun rasa takut itu timbul dengan sendirinya ya. Walaupun
untuk tidak takut itu susah, tapi kita harus berlatih untuk tidak takut dulu ya, karena penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik kebanyakan juga mengalami seperti ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman saat berobat ke dokter entah itu spesialis dalam atau psikiater ya, usahakan tetap ikutin arahannya gitu ya, karena kalau kita berobat ikutin arahan insya Allah nanti juga hasilnya akan maksimal. Jangan lupa 3P juga tetap jalankan konsisten ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Hartono. Terima kasih motivasinya Mas, bisa buat semangatku untuk sembuh dari asam lambung. Amin ya teman-teman ya. Semoga saja apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman, bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini ya. Saya hanya berbagi pengalaman saya saja. Kalau memang apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman ya, semoga saja gitu ya teman-teman. Tapi kalau tidak bermanfaat nggak apa-apa, tinggalkan channel saya saja ya teman-teman, karena saya ini di sini adalah murni berbagi ke teman-teman, karena saya tahu bagaimana rasanya menghadapi gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik ya, serba salah, pusing, setiap hari itu mengalami tekanan mental ya teman-teman ya, pokoknya seperti itulah, nano-nano sekali, banyak sekali ya yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya orang penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik saja yang tahu apa yang dirasakan gitu ya teman-teman. Kadang kita sudah coba berusaha untuk menyampaikan mungkin ke teman dekat kita atau saudara kita untuk sekedar berbagi keluhan, ya biasanya tidak sesuai harapan kita, malah kadang jawaban-jawabannya adalah bikin kita itu down gitu ya teman-teman. Jadi intinya teman-teman itu tetap semangat, jangan takut. Banyak yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik. Sembuh dari gangguan ini tidak bisa dipastikan lama waktunya. Ada yang cepat, ada yang memang lama, ada yang sedang ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat. Gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik ini bisa sembuh. Jadi tetap semangat. Salam sehat dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.